Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali ya tentunya di channel YouTube Odi Biru yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit informasi ya Bapak Ibu terkait dengan perbedaan PNS dengan PPK Guru. Nah, kemungkinan dari Bapak Ibu ada yang belum tahu ya. Jadi di sini kami akan membahas apa saja perbedaan PNS dengan P3K. Nah, yang pertama itu ada yang akan kami bahas adalah perbedaan batas usia saat melamar CPNS dan PPK. Terus selanjutnya yang kami bahas adalah perbedaan tahap seleksi CPNS dengan PPK. Setelah itu perbedaan pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan PPK, dan perbedaan kedudukan PNS dan PPK, dan ada perbedaan gaji dan tunjangan PNS dan PPK. Dan yang terakhir yang akan kami bahas adalah perbedaan batas usia pensiun PNS dan P3K Guru atau PPK Guru. Nah, jadi Bapak Ibu simak video kami sampai habis supaya tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut ke informasi, ada langkah baiknya dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi untuk informasi ini kami dapatkan langsung ya dari akun resmi PAN RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, jadi di sini yang akan kami bahas pertama adalah apa sih bedanya PNS dan PPPK. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk ASN itu dibagi menjadi dua ya. Ada namanya PNS dan ada PPPK. Jadi PNS ini adalah pegawai negeri sipil, sedangkan PPPK ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi bedanya di sini PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, sedangkan untuk PPPK ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Nah, jadi di sini bedanya PNS dan PPPK ini adalah kalau PNS ini adalah pegawai ASN yang diangkat secara tetap, sedangkan untuk PPPK ini atau P3K ini adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Nah, jadi bedanya di sini ya Bapak Ibu, kalau PNS itu tetap, sedangkan untuk PPK itu dengan perjanjian kerja dan ada jangka waktu tertentu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja perbedaan batas usia saat melamar CPNS dan PPK. Nah, yang pertama PNS itu untuk usia minimalnya untuk melamar ya, Bapak Ibu harus berumur 18 tahun, sedangkan untuk usia maksimalnya adalah 35 tahun untuk melamar CPNS. Nah, ini sudah diatur pada pasal 23 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 11 di tahun 2017. Sedangkan untuk PPPK ini adalah usia minimal Bapak Ibu untuk bisa melamar adalah di usia 20 tahun. Sedangkan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi di sini juga sudah diatur pada pasal 16 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 49 garing 2018. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu untuk perbedaan batas usia Bapak Ibu saat melamar CPNS dan PPK. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke perbedaan tahap seleksi CPNS dengan PPPK. Nah, yang pertama di sini PNS itu tahap seleksinya itu ada 3 ya. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua itu ada seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga itu ada seleksi kompetensi bidang. Dan sudah diatur juga pada pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 11 garing 2017. Sedangkan untuk PPPK ini atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini untuk tahapan seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi dan yang kedua itu ada seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada manajerial, yang kedua itu ada seleksi teknis, yang ketiga itu ada sosial kultural. Jadi di sini juga sudah diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah
nomor 49/2018. Nah, jadi ini adalah perbedaan tahap seleksi antara CPNS dengan PPPK. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke perbedaan cara pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan PPPK. Nah, yang pertama itu PNS untuk pemberhentian hubungan kerjanya itu yang pertama pemberhentian dengan predikat tertentu. Terus yang kedua itu PNS diberhentikan dengan hormat karena yang pertama itu meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, setelah itu yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Terus yang terakhir itu tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN. Selanjutnya untuk PPPK ini pemberhentian hubungan kerjanya itu yang pertama pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Terus yang kedua pemutusan hubungan perjanjian kerja PPK dengan hormat apabila yang pertama jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga atas permintaan Bapak Ibu sendiri, terus yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK. Terus yang kelima tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Jadi ini juga sudah diatur ya Bapak Ibu pada peraturan pemerintah nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK. Nah, di sini ada catatan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Nah, jika PPPK ini Bapak Ibu perlu diingat bahwa perjanjian kerja ya, kalau tidak salah SK yang kami terima itu untuk jabatan fungsional kami dikontrak selama 5 tahun. Jadi kemungkinan saja selama 5 tahun sudah berjalan dan masa kontrak sudah berakhir bisa saja diperpanjang dan bisa juga tidak diperpanjang. Terus yang selanjutnya di sini termasuk telah mencapai batas usia. Jadi Bapak Ibu sudah mencapai batas usia pensiun kalau di struktural kalau tidak salah itu di umur 58 tahun, sedangkan untuk di jabatan fungsional itu di umur 60 tahun. Jadi begitu ya Bapak Ibu perbedaan antara cara pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan PPPK. Baik, kita lanjut ke perbedaan antara kedudukan PNS dan PPPK. Nah, untuk PNS ini Bapak Ibu dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk PPK, jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPK diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 76/2022. Jadi di sini Bapak Ibu nanti untuk keputusan Menteri Pan-RB ini bisa di-download di kolom deskripsi video ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu tidak dapat mengisi JPT atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Nah, ini perbedaan antara kedudukan PNS dan PPPK. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita lanjut lagi ke perbedaan gaji dan tunjangan PNS dan PPK. Nah, jadi di sini untuk gaji dan tunjangan antara PNS dan PPK ini tidak ada bedanya ya Bapak Ibu, sama persis antara PNS dan PPK. Nah, di sini untuk PNS ada gaji, ada tunjangan kinerja dan ada tunjangan kemahalan. Nah, di sini juga untuk PPK ada gaji, tunjangan kinerja dan ada tunjangan kemahalan. Nah, yang pertama PNS ini mendapatkan gaji pokok, PPK juga mendapatkan gaji pokok. Yang kedua tunjangan keluarga, untuk di PPK juga mendapatkan tunjangan keluarga. Dan yang ketiga di sini PNS mendapatkan tunjangan pangan, di sini juga PPK mendapatkan tunjangan pangan. Dan yang keempat untuk PNS mendapatkan tunjangan jabatan, di sini juga untuk PPK mendapatkan tunjangan jabatan. Yang kelima di sini untuk PNS ada tunjangan kinerja bagi PNS di pemerintahan pusat. Sedangkan untuk PPK di sini tunjangan kinerja bagi PPK di pemerintahan pusat. Setelah itu yang keenam di sini untuk PNS ada tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di pemerintahan daerah. Terus di sini untuk PPK juga sama ya Bapak Ibu, ada tambahan penghasilan pegawai bagi PPK di pemerintahan daerah. Terus yang ketujuh di sini PNS mendapatkan tunjangan risiko atau bahaya bagi jabatan tertentu. Di sini PPK juga sama mendapatkan tunjangan risiko atau bahaya bagi jabatan tertentu.
Terus di sini PNS yang nomor 8 mendapatkan tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus. Nah, di sini PPK juga sama ya, mendapatkan tunjangan khusus bagi PPK dengan kondisi khusus. Sedangkan yang terakhir di sini untuk PNS mendapatkan tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Dan di sini PPK juga sama, mendapatkan tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Nah, untuk gaji dan tunjangan dari PNS ini sudah diatur ya Bapak Ibu pada peraturan pemerintah nomor 11 garing 2017, PP nomor 17 garing 2020, Perpres tentang gaji dan tunjangan PNS. Di sini juga untuk PPK sudah diatur peraturan Presiden nomor 98 di tahun 2020, peraturan pemerintah nomor 49 garing 2018. Jadi di sini gaji dan tunjangan PNS dan PPK ini tidak ada bedanya ya Bapak Ibu, sama persis. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang terakhir ya, perbedaan batas usia pensiun PNS dan PPK. Nah, di sini PNS batas usia pensiunnya adalah 58 tahun bagi Bapak Ibu pejabat administrasi dan di umur 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Nah, jadi di sini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 garing 2014 tentang ASN. Nah, selanjutnya di sini batas usia pensiun untuk PPK itu di umur 58 tahun bagi Bapak Ibu pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Nah, di sini juga batas usia pensiun untuk PPK itu di umur 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dan yang terakhir itu yang ketiga, Bapak Ibu batas usia pensiun untuk PPK di usia 65 tahun bagi Bapak Ibu yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Dan di sini juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 garing 2018 tentang manajemen PPPK. Nah, jadi untuk Undang-Undang Nomor 5 garing 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 garing 2018 tentang manajemen PPK, nanti Bapak Ibu bisa download di deskripsi daripada video ini. Jadi demikian ya Bapak Ibu informasi yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan kali ini, perbedaan antara PNS dan PPK. Jadi mudah-mudahan apa yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, dan jika bermanfaat bisa dibagikan video ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Jadi demikian dulu. Jadi sebelum kami akhiri, seperti biasa dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.